Lalu kepada Lazarus yang sudah mati, Yesus ucapkan firman-Nya, "Lazarus, keluarlah." Sehingga apa yang tadinya mati, karena ada bunyi firman yang terdengar, menjadi hidup kembali. Sebab firman Allah tidak mungkin gagal, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maka malam ini kita akan melihat nanti Lazarus yang sakit, tetapi akhirnya meninggal dan dikubur 4 hari. Marta berkata, "Tuhan, andai kata Engkau ada di sini waktu dia sakit, maka dia tidak akan mati." Maria juga datang, andai kata Engkau ada di sini ketika dia sakit, dia tidak akan mati. Tetapi Yesus berkata apa? "Di mana kau baringkan dia?" Lalu kepada Lazarus yang sudah mati, Yesus ucapkan firman-Nya, "Lazarus, keluarlah." Sehingga apa yang tadinya mati, karena ada bunyi firman yang terdengar, menjadi hidup kembali. Sesuatu yang tadinya sudah mati, bahkan berbau busuk, ketika ada firman yang diperdengarkan, maka yang mati berubah jadi hidup. Keadaan duka cita berubah menjadi sukacita ketika firman diperdengarkan. Maka selalu saya berkata, mari saudaraku, beri waktumu mendengar firman. Berikan telinga kita untuk selalu memperhatikan firman. Dalam Ulangan 28 dikatakan, "Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu." Firman yang diperdengarkan mengubah hidup kita. Saya berdoa dari segala firman, dari segala janji Tuhan yang baik, yang pernah kamu dengar, yang pernah kamu baca, yang pernah kamu doakan untuk terjadi dalam hidupmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amen. Semuanya digenapi. Amen. Semuanya terjadi. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, berikan seluruh fokusmu memperhatikan firman. Amin. Karena hanya tepat seperti firman yang akan terjadi. Jikalau kita misunderstanding dengan firman, maka nggak terjadi apa-apa. Sekali lagi, tepat seperti yang difirmankannya. Maka kalau orang gagal paham firman, dia akan gagal mengalami mujizat. Kalau orang gagal mengerti firman, dia gagal mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan memberikan tepat seperti yang difirmankannya. Perhatikan kalimat ini. Ternyata keadaan itu sengaja Tuhan izinkan terjadi juga, supaya murid-murid belajar percaya. Seringkali keadaanmu Tuhan izinkan makin hancur. Hidupmu seperti kandas. Supaya apa? Kamu belajar percaya. Lazarus yang tadinya sakit, Tuhan izinkan sampai mati, supaya murid-muridnya belajar percaya. Ada masa keadaan kita seolah-olah dibiarkan Tuhan. Seolah-olah tidak ditolong Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Apa sih tujuannya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kita? Bukan. Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Bukan. Dia mengasihi kita, dia peduli dengan kita. Tapi Tuhan izinkan keadaan itu terjadi supaya kita belajar percaya. Supaya kita melihat firman tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ketika keadaan kita lagi kandas, datang kepada Tuhan tetap dengan sikap hati yang menyembah. Makanya walaupun keadaanmu sukar, susah, jangan beradu argumen dengan Tuhan. Tetap tunjukkan sikap hati merendahkan diri. Katakan, "Tuhan, aku sudah tidak mampu," tapi dengan sikap hati tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Sikapnya tersungkur menyembah.